أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أبلغنا بالعلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ibu yang mana Allah taala masih bangunkan kita daripada tidur sementara. Maka dalam satu riwayat dikatakan an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Maka tatkala kita bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang menghidupkan dan mematikannya kita. Maka kita bersyukur dipilih oleh Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah pilih kita datang ke rumahnya. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Muhsinin beserta jajarannya, hadirin wal hadirat termasuk yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita pagi ini Bapak dan Ibu kita ambilkan dari kitab Tamyi'ul Ghafilin tentang bab fadlu syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Walaupun Ramadan mungkin 12 atau 13 hari lagi, maka sangat penting lagi kita buat persiapan sebelum datang. Hari ini Bapak dan Ibu kita tidak menyangka waktu itu berlalu begitu cepat. Kan lama lagi. Rupanya dah masuk awal Ramadan. Waktu itu begitu cepat. Kata kita setahun yang lalu lama lagi Ramadan habis lebaran. Rupanya tanpa terasa Bapak dan Ibu, ini dah detik-detik kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka sering kita dengan imam-imam masjid membaca doa ketika bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Tapi saya tengok rata-rata tak ada semangat. Kalau dulu waktu kecil-kecil semangat gitu. Kalau dah masuk bulan Sya'ban itu dah nampak auranya Ramadan. Iya, Bu. Tapi kini kayak kurang. 2025 ini agak kurang. Entah kurang pici kah, entah kurang semangat. Lalu tak semangat namanya. Ramadan tak Ramadan sama aja rempah. Apakah seperti itu tiap tahun kita Ramadan datang? Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Ketika akhir daripada bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Maka Nabi katakan akan datang satu bulan yang mana bulan ini bulan yang paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala berikan kemuliaan-kemuliaan. Pahala sunnah dilipatkan seperti fardu dilipat gandakan 70 kali. Hindarkanlah pada bulan ini daripada neraka walaupun dengan memberikan sesisip susu, sebutir kurma. Perbanyaklah amalan pada bulan ini kata Nabi. 2 menyebabkan redhanya Rabb. Pertama kali kita perbanyaklah ucapkan kalimat thayyibah, syahadu an la ilaha illallah. Dan juga bagaimana kita meminta kepada Allah Ta'ala dihindarkan daripada nerakanya Allah Ta'ala. Kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala, minta surga. Dianjurkan kita minta. Bulan yang mana Allah Ta'ala berikan barakah kepada setiap orang Islam.
kebahagiaan. Pertama kali adalah kegembiraan tatkala satu orang hendak berbuka puasa. Yang kedua kemuliaan tatkala kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabbnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Bapak dan Ibu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innal jannata, sesungguhnya surga dihias tatkala daripada seluruh penjuru-penjurunya tatkala hendak masuk bulan Ramadan. Wa idza kana awwalan lati min Ramadan, maka tatkala awal-awal pada bulan Ramadan, maka bertiuplah di bawah arsy Allah Ta'ala satu angin. Kemudian surga itu dihias begitu juga dengan bidadari-bidadari surga. Di bulan Ramadan ini adalah bulan mengekang hawa nafsu. Setan-setan jahat dibelenggu. Kemudian surga dihiasi. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah Bapa dan Ibu mengaminkan doa-doa orang yang berpuasa. Maka sungguh sangat sedih juga kita tatkala Ramadan datang, kita tidak ada penambahan amal, ada peningkatan daripada amal-amal kita. Padahal ketika bulan itu Allah Ta'ala berikan kemuliaan-kemuliaan. Setan-setan jahat sudah dibelenggu, pintu surga dihiasi dan dibuka, dan malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengaminkan setiap doa-doa orang yang berpuasa. Sehingga dalam kitab Lubabul Hadis itu dikatakan, naumu sha'imin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtu tasbihun, dan diamnya dalam bulan Ramadan dia berkata-kata yang menyebabkan rusak pahalanya menjadi tasbih. Wa amalu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Wa du'a'u mustajabun, dan doanya diijabah. Wa dhanbu maghfurun, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu, ini kesempatan terbaik bagi kita, di mana bulan yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan, bulan yang di mananya diijabah doa, diampunkan dosa, bulan yang amal-amal kita dilipat gandakan. Maka jangan kita sia-siakan. Dan latihannya sebelum datang Ramadan. Kalau ketika sebelum Ramadan kita tidak terlatih memakmurkan masjid, beriktikaf di masjid, tidak terlatih membaca Al-Quran dan berzikir, ketika Ramadan datang tidak berubahnya. Bahkan cuma beda tempat aja, beda waktu saja. Yang lalu yuk, yang nak ke masjid juga. Bahkan lebih parah pula, karena sibuk dengan Ramadan. Kadang-kadang ketika Ramadan datang itu Bapak dan Ibu, ketika di luar bulan Ramadan dia bisa jaga sholat 5 waktu. Malah ketika Ramadan datang bukan 5 waktu menjadi 3 waktu. Habis sahur tidur, rupanya ada bangunnya berapa? Kadang bangunnya dah zuhur pula. Dah hidang 2 sholat. Dipotong lagi sholat. Jadi satu waktu. Habis asar gantung lagi kan, karena lama kan. Baring pula lagi, kita tidur pula. Dan dekat pula waktu maghrib. Habis isya lagi, maghrib lagi, sibuk berbuka. Karena puasa. Kadang-kadang kebanyakan pula makan berbukanya. Ada gantung pula. Banyak hilang aman-aman. Apakah seperti ini kan terjadi Ramadan kita tahun ke tahun? Sungguh sangat sedih kita.
tatkala itu Allah Ta'ala hiasi pada surganya. Kemudian bidadari surga bertanya, hal man khataba ila Allah Ta'ala, adakah orang-orang yang menkhidbah, orang yang melamar aku karena Allah Ta'ala? Kemudian dikatakan, Tumma yaqulna ya Ridwan, maka bertanyalah bidadari surga, wahai Ridwan, malam ini malam apa? Maka dikatakan ini adalah malam pertama pada bulan Ramadan. Wa yaqulullah ya Ridwan, maka Allah Ta'ala firmankan kepada malaikat Ridwan, ifta abwabal jannah, maka bukalah pintu-pintu surga lis-shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa dari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukalah selebar-lebarnya pintu surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Malik, aghliqu abwabal jahim, maka wahai Malik, maka tutuplah pintu-pintu daripada neraka, ala shaimin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah pintu-pintu neraka wahai Malik, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, khusus bagi yang berpuasa. Kalau yang tak puasa semua itu. Ini terkhusus Allah berikan kemuliaan pertama kali adalah untuk orang yang berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu neraka ditutup. Kalau yang tak puasa tak ada nih kemuliaan baginya. Apalagi tidak puasa bukan karena uzur. Kalau ibu-ibu karena uzur itu beda. Haid, nifas, wiladah, atau dalam perjalanan musafir, atau dalam keadaan sakit yang tidak bisa menyebabkan dia puasa, itu lain. Wa yaqulu ya Jibril ibta ilal ardi, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril menunggu daripada setan-setan jahat. Dan juga Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril ini bagaimana setan-setan jahat ini tidak bisa mengganggu daripada umat Nabi SAW yang melaksanakan ibadah Ramadan. Fayaqulu Allah Ta'ala fi kulli lailatin min syahr Ramadan, maka Allah Ta'ala berfirman pada setiap malam pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala katakan 3 perkara. Hal man sa'ilun fa'atihu su'aluhu, maka Allah Ta'ala akan kabulkan 3 permintaan orang-orang yang berpuasa. Adakah orang-orang yang meminta kepadaku? Kalau dia berdoa, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Hal man ta'ibun fa'atubu alaih, adakah orang-orang yang meminta taubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Hal man mastaghfirun faghfir lahu, adakah orang yang minta ampun kepada Allah Ta'ala, faghfir lahu, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Tsumma yunadi, kemudian Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat kepadanya. Wa inna ta'ala fi kulli lailatin min syahr Ramadan indal iftar, maka Allah Ta'ala tatkala berbuka puasa pada awal bulan Ramadan, Allah akan bebaskan 1 juta 1 juta orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, maka dibebaskan pada awal pertama pada bulan Ramadan ketika berbuka. Maka ketika berbuka dianjurkan kita banyak doa. Kadang-kadang kita lupa, yang ingatnya doa berbukanya. Padahal sebelum berbuka itu dianjurkan kita banyak doa, minta dihindarkan daripada nerakanya Allah, dimasukkannya ke dalam surganya Allah.
Kemudian fa idza kana fi ghairi yawmi syahr Ramadan a'taqa fi dzalikal yawm bi adadin min man a'taqa min awal syahr Ramadan ila akhir. Kemudian ketika akhir nanti bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan bebaskan jiwa-jiwa yang telah jelas-jelas masuk nerakanya Allah Ta'ala, mulai dari bilangan awal Ramadan sampai akhir. Kalau awal Ramadan aja Bapak dan Ibu dibebaskan orang-orang yang tidak masukkan ke dalam nerakanya 1 juta. Kalau Ramadan kita 29 atau 30, sebanyak itulah. Wa idza kana lailatul qadri ya'muru Allah Ta'ala Jibril, maka tatkala terjadilah malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam. Allah perintahkan Jibril alaihissalam turun kepada bumi dan memerintahkan juga malaikat-malaikat bersamanya membawa daripada bendera berwarna hijau. Kemudian Jibril alaihissalam membersihkan daripada Ka'bah. Maka tatkala malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat mustajab doa, dan biasanya terjadi pada malam-malam ganjil. Kalau kita beribadah pada malam itu Bapak dan Ibu, sama dengan beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dan itu biasa malam-malam terakhir. Ketika Aisyah ditanya, apa yang pantas kami buat tatkala malam Lailatul Qadar itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, mintalah ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah ampunan kepada Allah Ta'ala pada malam itu. Perbanyak doa minta ampun kepada Allah. Karena beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Bahkan kisahnya ketika umat-umat terdahulu diceritakan oleh Nabi SAW, mereka beribadah, sujudnya aja batu menjadi lekuk. Kalau dia berzikir maka bercahaya tasbihnya. Siang hari dia berpuasa, malam hari beribadah. Maka sahabat-sahabat Nabi itu berkata, ya Rasulullah, bisakah kami seperti itu? Maka Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada umat Nabi SAW. Allah berikan malam Lailatul Qadar. Tapi kita jangan Bapak dan Ibu pilih-pilih waktu. Jangan karena malam ganjil aja kita datang masjid. Pas malam ganjil kita dah i'tikaf. Padahal menghidupkan malam-malam Ramadan ini sangat afdal. Sehingga Nabi SAW sabdakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan beriman, dengan penuh keyakinan dan yakin dengan janji-janji Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya terdahulu. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Siang Ramadan dinilai pahala oleh Allah, pengampunan dosa-dosa kita, begitu juga malam. Apalagi malam-malam Ramadan mengisi dengan amal-amal, Masya Allah. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kesempatan terbaik bagi kita memperbanyak Al-Quran, baik kita membacanya, menghatamkannya, bahkan menghafalnya. Bahkan amal terbaik itu dalam Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i rahmatullahi alaih ketika terjadi bulan Ramadan, maka menghatamkan 61 kali. Berapa Bu? 61 kali. Dia khatamkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. 1 hari siang hari, 1 hari malam hari, dan 1 kali adalah ketika di dalam sholat tarawih. Kalau standar bacaan kalau orang-orang hafal Quran itu 15 menit. Kalau Ramadan kan ada makan minum.
Yang buat lama itu kan makan minumnya. Banyak makan, banyak minum. Kalau banyak minum sering ke WC, sering buang angin, buang hadat. Itu yang buat lama. Biasanya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengkhatamkan. Padahal kalau kita bagi waktu itu insya Allah bisa. Seminimal kita kalau satu hari satu juz, 30 hari dan 30 juz. Padahal satu juz itu mulai 10 lembar. Kalau kita sisihkan masa waktu kita Bapak dan Ibu, masya Allah. Nah, 2 lembar itu ketika satu waktu sholat paling 5-10 menit. Tapi kadang-kadang syaitan tak suka. Kalau membaca Quran mulai berat ini. Tapi kalau sampingnya ada Android, kalau baca Quran ngantuk-ngantuk nih. Tapi kalau sebelahnya Android, anak ngantuk nih. Itulah syaitan nih. Sebetulnya syaitannya kalau Ramadan ini kebiasaan kita hari-hari. Karena hari-hari kita pegang Android. Tapi kalau hari-hari kita pegang Al-Quran, maka kita ada kekuatan. Apalagi Bapak dan Ibu pegang Al-Quran betul-betul dengan mushafnya. Allah akan memberikan kesan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail wa siyamin nahar. Orang-orang yang mendirikan malam-malam dan puasa pada siang hari Ramadan dengan iman dan ihtisab. Makna iman itu dia meyakini dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan pahala. Betul-betul yakin. Kalau saya laksanakan sholat fardu sama dengan keutamaan 70 fardu di luar Ramadan, maka dia akan sungguh-sungguh. Kalau di awal-awal mungkin bulan biasa tidak Ramadan, mungkin datangnya ke masjid kadang terlambat. Ketika datang Ramadan dia sungguh-sungguh lagi. Pahala sunat dihitung pahala fardu. Mungkin kita kalau di luar Ramadan sholat sunatnya 2 rakaat, bacanya pendek-pendek. Inna a'tayna qul huwallah. Ketika di dalam Ramadan ditambah bacaan panjangnya sedikit, ayatnya agak banyak sedikit. Kenapa? Karena amal-amal sunat digandakan sebagai amal-amal fardu. Datang ke masjidnya lebih awal lagi, pulangnya lebih lama lagi. Bahkan dianjurkan kita perbanyak i'tikaf di bulan Ramadan lagi. Apalagi kita ada tua-tua nih. Ya Bu. Jadi kalau bapak besok nak pulang ke rumah Ramadan, Bu, siang-siang jangan tanya. Mungkin sangka baik ya, mungkin di masjid. Walaupun di masjid cuma tidur. Kemudian فإذا أراد العبد أن ينال الثواب والفضائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعرف حرمة الشهر. Maka tatkala satu orang hamba Allah Ta'ala telah tahu keuntungan dan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan, dia ingat kepada Allah Ta'ala dan juga perlu menjaga kemuliaan daripada bulan ini. Kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan lama kita ini dalam Ramadan timbul juga. Apalagi kita ada berjumpa 2 orang, 3 orang, mulanya cerita agama. Enak di masjid itu ya, sholatnya lama, imamnya dari Palestina. Awal-awalnya seperti itu. Lama-lama terbuai pula gitu. Kenapa masjid kita ini tidak seperti itu ya? Tak tahu kan? Mana nih pengurus masjidnya? Di situ begini. Awal-awal mencerita agama itu, takut terpeleset lidah kita. Padahal ketika itu kita dalam bulan Ramadan. Maka berapa banyak kata Nabi SAW orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tapi tak dapat apa-apa daripada Ramadan, cuma haus dan lapar saja, pahalanya hilang. Pahalanya hilang.
Dia puasa bapak dan ibu, tapi pahala tidak ada lagi. Pahalanya dapat diambil oleh orang lain. Mungkin dia menggibah, mungkin dia berkata-kata sangka buruk lagi, masya Allah. Sehingga dapat haus dan lapar, ibadahnya tidak dapat lagi pahala. Maka betul-betul kita jaga. Kalaupun tidak bisa kita berkata baik, berkata dakwah, berkata kebaikan, lebih baik dia. Tak mau diam, lebih bagus tidur. Itulah makna hadis ini. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada dia berkata-kata tidak jelas. Apalagi maaf, kita semuanya pakai Android. Kadang-kadang berita itu tidak jelas, tak betul tak tidak. Kita sudah share ulang. Memang tak boleh bicara bapak, tapi tanya kita. Maka hati-hati. Kemudian Allah Ta'ala berikan satu kemuliaan kepada kita, yang mana malam itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam tatkala malam takbiran. Maaf Bapak dan Ibu, hari ini kita malam takbiran itu kadang-kadang kita sudah lepas. Ketika malam takbiran itu sudah bahagia, sudah selesai Ramadan, besok mau Lebaran, sehingga kita lupa menghidupkan malam hari raya. Padahal ada keutamaan menghidupkan malam hari raya. Orang yang menghidupkan amal pada malam hari raya, menghidupkan amal-amal. Dia sholat isya berjamaah, kemudian sholat sunnah, menghidupkan malam hari raya, maka Allah Ta'ala tidak akan matikan hatinya. Kadang-kadang kita terlupa bukan itu. Malam hari raya kan ada tarawih lagi, ya. Yang biasanya kita sholat berjamaah di masjid karena sibuk malam terakhir berbuka puasa, akhirnya tidak ada ke masjid lagi. Lah habis Ramadan, besok Lebaran. Padahal menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah untuk menghidupkan hati kita. Orang yang menghidupkan dua malam itu, maka hatinya tidak akan mati. Selama ini kita terlepas nih, karena sibuk. Selamat hari raya ya, sibuk kita balas SMS ya, WA. Sehingga malam dua hari raya ini kita lupa ya. Kadang-kadang tak ada tahajud lagi, yang sebelumnya ketika dalam Ramadan terjaga 8 rakaat tahajudnya, 3 witirnya terjaga. Ketika malam hari raya lupa. Maka kita hati-hati Bapak dan Ibu. Malam Ramadan lain pula keutamaannya, malam dua hari raya itu lain pula keutamaan. Kemudian diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja fi lailatin min syahr Ramadan fasami'a al-Qur'an fil masajid. Suatu ketika tatkala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada satu malam daripada bulan Ramadan mendengar bacaan Al-Qur'an di masjid-masjid. Ketika zaman itu belum seperti kita. Belum terang seperti kita, belum mudah seperti kita. Pengarah suara belum banyak. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata membaca Al-Quran dengan manual. Dan kebiasaan mereka menghidupkan amal-amal di masjid. Yang hari ini kita buat tadarus. Cuma yang jadi perhatian ketika tadarus itu Bapak dan Ibu mesti ada di handle. Jangan dia sekedar membaca Al-Quran, kadang-kadang salah banyak, tidak diperat dan ditegur. Memang dianjurkan kita tadarus itu. Satu orang baca, yang lain mendengarkannya. Tapi ketika salah yang dibetulkan. Jangan menghantamkan aja tanpa kita betulkan. Kadang bacaannya maaf, nah, panjang pendeknya dan tidak ada. Sekedar baca-baca saja. Suatu ketika Nabi datang ke masjid. Ditengoknya sahabat-sahabat lagi baca Al-Quran. Maka Nabi datang.
Nabi duduk bersama mereka. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian buat? Ya Rasulullah, kami mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kata Nabi, berbahagialah kalian wahai muhajirin yang miskin dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka mereka buat halaqah. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Yang mendengarkan ini Bapak dan Ibu membetulkan bacaan. Jangan daftar sawah dengan pemantang aja. Yang penting selesai kan? Panjang pendek dengung huruf akhrijulnya enggak. Mesti di ada yang menyimak juga. Kalau enggak menjadi adat istiadat Pak. Apalagi Al-Quran apabila dibaca, satu orang baca harus yang lain menyimak. Kalau salah dibetulkan. Sehingga menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka kata dia Sayyidina Ali tatkala mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid-masjid, maka dia berdoa, Nawwarallahu qabra Umar kama nawwara sajada bil Quran. Semoga Allah Ta'ala memberikan nur kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dia telah memberikan nur cahaya kepada masjid-masjid dengan Al-Quran. Karena ketika zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, awal-awal terjadinya sholat berjamaah tarawih itu zaman Khalifah Umar. Suatu ketika Nabi SAW datang ke masjid cuma 3 malam. Habis itu Nabi tidak ke masjid lagi. Maknanya Nabi tidak ke masjid tetap supaya sholat tarawih itu tidak menjadi wajib. Ketika zaman Khalifah Umar masuk ke Masjid Nabawi, dia tengoknya setiap orang dengan imam-imam mereka. Satu kelompok dia sholat tarawih sebelah sini, satu kelompok sholat tarawih di samping ini. Yang ibu-ibu sholat tarawih juga sesuai dengan imam-imam yang mereka kehendaki. Maka ketika Sayyidina Umar dia nengok, maka dia perintahkan disatukanlah sholat tarawih. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini qori, hafal Quran. Kemudian ketika Nabi sholat ada Nabi terlupa satu ayat, maka yang membetulkan ayat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Maka disatukan Bapak dan Ibu satu jemaah. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Untuk jemaah laki-laki Ubay bin Ka'ab, nanti yang perempuan ada lagi imam khusus. Tapi ketika zaman Khalifah Umar disatukan. Dan sholat 20 rakaat. Tarawihnya 20 rakaat. Kita aja 8 rakaat payah. Awal-awal Ramadan penuh masjid. Tengah Ramadan naik sopnya. Akhir Ramadan mana Bu? Tambah maju sopnya. Orang sibuk mencari Lailatul Qadar. Carilah orang-orang Islam di mana banyaknya? Pasar, Lailatul Bakar, sibuk kue-kue. Maka kata Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah inilah ini. Sebaik-baik bid'ah kata Sayyidina Umar, inilah bid'ah. Mengumpulkan orang Islam di masjid sholat tarawih berjamaah. Jadi zaman Nabi tidak ada Pak, belum ada lagi berjamaah tarawih itu. Ketika zaman Khalifah Umar, karena risaunya Sayyidina Umar, ditengoknya orang berpisah-pisah di dalam masjid, sholatnya di satu jemaah, sana satu jemaah, sana satu jemaah. Dibuatlah satu jemaah. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian ketika selesai berjamaah tarawih itu, pintunya kita kan ada pintu berapa ya? Laki-laki keluar duluan, ibu-ibu terakhir.
supaya nggak beradu. Ini sunnahnya pada laki-laki keluar duluan, baru terakhir ibu. Dan mereka buat tarawih itu bapak dan ibu agak malam sedikit, karena supaya betul Ramadan itu adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Ada yang bertanya Pak? Ada Bu? Bagi ibu dan bapak yang tertinggal puasa Ramadan, maka ini masih ada waktu. Cepat kita qadha. Kan masih ada waktu lebih kurang 12 hari atau 13 hari lagi. Yang berhaid atau nifas atau melahirkan, diingatkan istri kita Pak. Kalau istri kita melahirkan ditanya, bapak nanya kepada istri, dari foto kemarin puasa kemarin deh. Jangan kita suami tidak nanya kepada istri, anak lahir terus tiap tahun. Istri tinggal puasa karena menyusui. Sebagai suami mesti ditanya, apakah sudah diqadha puasa Ramadan tahun kemarin? Jangan sampai terlewat. Sangat penting. Sebelum masuk Ramadan sudah qadha puasa kita. Maka sebelum Ramadan ini datang kepada ibu, setiap kita mesti saling memaafkan. Hubungan bertetangga, apabila kita punya utang piutang, kalau kita punya kedua orang tua kalau masih hidup, ada mampu kita datang silaturahmi, datang. Kalau dia jauh, mungkin kita telepon. Kalau sudah meninggal di dunia, kita mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap kedua orang tua kita. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Banyak orang yang minta dipanjangkan umurnya sampai Ramadan, tetapi tidak dipilih oleh Allah. Begitu juga kita. Mesti ada sifat ihtisab di dalam diri kita dan sifat raja. Ada harap-harap bagaimana Allah panjangkan umur kita, dan mesti ada sifat khauf, sifat takut dan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Ini Ramadan terakhir bagi kita. Ini kesempatan terbaik. Maka sangat penting dalam setiap amal hadirkan sifat ihtisab, yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Ya Allah, ini tahun terakhir saya. Maka Ramadan tahun ini kita akan sungguh-sungguh. Sebelum datang Ramadan kita sudah siapkan diri kita. Siapkan diri, siapkan iman, siapkan amal, siapkan kesehatannya, siapkan waktunya. Karena waktu itu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa. Awal Ramadan mungkin lama, 2, 3, kalau ada masuk 10, bisa agak cepat. Sudah akhir Ramadan aja jadi. Maka dia siapkan diri kita Bapak. Perbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada saya, berikan kesempatan kepada saya. Allah tambahkan ilmu dan kepahaman. Ya Allah, jangan sibukkan saya di dalam Ramadan. Kalau bisa Bapak dan Ibu, Ramadan ini lebih banyak kita amalnya ini di luar Ramadan. Kalau bisa dalam Ramadan ini kurang cari pitinya lagi, lebih banyak beramalnya, jangan tambah lagi usaha. Betul-betul ini bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yang betul-betul kita siapkan untuk memperbagi amal-amal. Ada Bu? Ada Pak? Pak? Cukup Bu? Ada pertanyaan Bu? Keinginan nampaknya hasilnya banyak. Maka Bapak dan Ibu, siapkan diri kita. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, dan perbanyak doa. Dan kita latih anak-anak kita.
latih mereka berpuasa. Bangunkan mereka waktu sahur walaupun tak sanggup mereka. Anak saya 5 Pak. Tahun kemarin tuh yang selesai 2. Yang 2 tuh agak setengah-setengah hari. Awal-awal memang nggak putih wajahnya. Lagi puasa kan. Lama lagi ya kan. Lama lagi. Kalau anak-anak kita puasa Bapak dia berikan fadilah. Kemudian kalau abang bisa puasa 1 hari kasih hadiah. Kakaknya yang beruntung. Kalau kakak bisa puasa bulan tahun ini full 500.000. Dengan 500.000 itu Pak semangat dia puasa. Nanti setiap sore diberikan lagi berbukanya apa permintaan. Tidak apa-apa Pak. Anak sekarang tak sama dengan anak kita dulu. Ya bukan? Maka dibujuk anak-anak kita ini, Masya Allah, dirayu sedikit bagaimana dia mau berpuasa. Dikasih semangat dia. Walaupun agak berat ya, nanti dikasih semangat supaya dia bisa terlatih. Ramadan tahun kemarin setengah hari, target mungkin Ramadan tahun ini lebih penuh lagi. Diberikan hadiah. Mau apa nanti bukanya? Nak dibawa jalan-jalan saja. Melatih penting. Sama tatkala kita memerintahkan anak, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anakmu dengan salat, kita latih mereka salat. Tunjukkan ajarnya, dia bawa dia ke masjid. Begitu dia puasa kita latihan. Kalau ibu-ibu mungkin berhaid atau melahirkan, kalaupun terpaksa makan jangan di depan anak. Ibu, kita nak puasa nih, sembunyilah sikit. Anak saya ditanya, ibu, kenapa tak puasa? Anak kan tak tahu dia ibunya melahirkan kan, tak boleh puasa. Masih menyusui, masih berwiladah. Maka kalau bisa kita, kalau tak puasa disembunyikan, jangan nampak oleh anak kita. Apalagi anak kita yang bersih nanti cerita kepada kawannya, ibu aku tak puasa. Pengajaran yang baik, kita latih anak-anak kita supaya mereka berpuasa. Kalau mereka laki-laki biasakan ke masjid ya dalam Ramadan. Kalau di rumah nanti gak berat ya kan? Biarlah nanti di masjid ya. Nanti didorong dia ke masjid. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan latihan-latihan ini maka ahli keluarga kita terbiasa melaksanakan Ramadan. Anak-anak kita ini terbiasa menjalankan ibadah Ramadan mulai dari masa dini. Kalau dari sekarang kita latih-latihan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ketika besar ini kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal-amal kita. Dan saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu selama ini mungkin banyak salah kata menyinggung perasaan dan hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf. Nah, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu apakah Allah jumpakan kita atau tidak. Banyak kawan-kawan kita yang sudah meninggalkan kita. Maka sebelum datang Ramadan ini mari kita bersihkan jiwa dan raga kita, hati kita, sehingga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun kemarin. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala yang menyuruh dari kepada saya supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi